Selamat malam, shalom semuanya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini adalah seri ke-6 dari disiplin rohani. Secara berseri saya sudah sampaikan. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti seri-seri yang kalau Bapak Ibu tertinggal via YouTube, Bapak Ibu bisa buka di YouTube, buka saja di sana misalnya SBC Ministry atau topik-topik yang ada langsung bisa muncul ke permukaan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini prinsip-prinsip dasar dan orang Kristen harus lewat. Fase ini sebenarnya fase yang harus sudah dilewati oleh orang Kristen yang bertumbuh. Tapi sayangnya saya sudah sering katakan 30 tahun, 40 tahun menjadi Kristen, area-area basic ini tidak kunjung dilewati. Misalnya yang sederhana aja tentang berdoa. Kemudian tentang komitmen beribadah atau persekutuan, tentang membaca Alkitab, bahkan tidak tahu sama sekali. Tidak sedikit juga para pengurus, hamba Tuhan, termasuk pendeta-pendeta yang maaf kata saya bahasakan karbitan, karena 3 bulan, 4 bulan jadi ikut satu training sudah jadi pendeta. Mereka bertobat dari kebiasaan atau dari status lamanya mungkin dukun, mungkin apa, kemudian jadi pendeta 2-3 bulan jadi pendeta. Ya akhirnya memang yang dikhotbahkan bukan firman, yang dikhotbahkan ya pengalaman-pengalaman hidupnya. Pengalaman hidup itu baik, tapi tidak boleh menjadi dasar kebenaran, tidak boleh menggantikan kebenaran. Nanti kita akan belajar juga bahwa pengalaman-pengalaman itu menjadi kesaksian kita, tetapi tidak menggantikan kebenaran firman Allah. Kita sudah belajar di sesi pertama mengenai pentingnya membangun kebiasaan yang unggul, kebiasaan rohani, itu sudah saya sampaikan. Sesi kedua pentingnya membangun komitmen, kita menjadi seperti yang kita komitmenkan. 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan saya bisa lihat jemaat jadi apa, anak-anak jadi apa. Lihat dari mana? Komitmennya, dari kebiasaannya saya udah tahu. Ini nanti jadi orang yang gagal, jadi orang yang sukses. Ini jadi hamba Tuhan, ini jadi hamba uang, jadi hamba setan. Nah kelihatan. Dari mana? Dari komitmen dan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau kita biasa bangun siang, pulang larut malam pagi, nggak jelas yang dikerjain apa. Saya pastikan kebiasaan kita atau komitmen kita seperti itu akan menciptakan pribadi kita ke depan di masa depan. Makanya anak-anak kita harus diajar rajin belajar, rajin mengatur waktu, ketat, disiplin. Supaya apa? Supaya nanti itu bisa bertanding. Kan zaman makin berat, zaman makin susah. Wah kalau dulu mungkin lulus SD bisa bertahan. Orang bahkan jadi pengusaha kaya lulus SD. Gak lulus SD juga udah bisa. Aku gak tahu tahun-tahun yang akan datang kita gak pernah tahu. Kehidupan lebih sulit lagi. Apalagi kalau orang tua sudah gak ada, anak hidup sendiri. Wah ini benar-benar harus dilatih. Kemudian bagaimana berdoa, bagaimana mengembangkan kebiasaan membaca Alkitab sudah kita bahas sesi 3 dan 4. Bagaimana mengalami persekutuan kita sudah bahas sesi ke-5. Dan bagian yang ke-6 ini kita membahas bagaimana orang Kristen bersaksi. Saya tambahkan sesuai ajaran Kristus. Kenapa saya tambahkan kata di situ? Karena apa yang kita ketahui atau kita tahu tentang bersaksi sudah banyak bias. Saya kasih contoh. Saya kan sering ngisi sesi-sesi atau khotbah-khotbah di beberapa ibadah di gereja-gereja ya. Terutama misalnya kebiasaan ibadah-ibadah tertentu yang memberi ruang kesaksian. Saya memberi ruang kesaksian bagi jemaat yang mau bersaksi. Silahkan, ditunggu beberapa menit tidak datang. Tidak ada yang angkat tangan. Kok belum ada yang angkat tangan? Memang gak merasakan kebaikan Tuhan. Ayo dong bersaksi dong. Tunggu gak ada. Giliran ada, maju, saya mau bersaksi. Ngomong tidak jelas dari awal sampai akhir. Ini ngomong apa ya? Ini setengah jam hampir ngobrol di depan setengah jam loh dia. Aduh waktu saya jadi, sesi saya, khotbah saya jadi kepotong banyak. Ibadah jadi gak jelas. Ada juga yang, saya mau bersaksi, saya mau nyanyi buat Tuhan. Itu suara fals bener. Kagak masuk sama musik. Tempo gak masuk, nada gak masuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Aduh sakit nih. Bu gak usah nyanyi kalau memang suaranya itu gak bagus. Tapi kalau dibilang itu sebagai kesaksian. Dan dia menganggap bahwa dia sudah maju ke depan nyanyi tadi sudah bersaksi. Jangan-jangan nanti dia gak bersaksi di kesaksian yang sebenarnya. Karena dia menganggap dia sudah bersaksi. Aku udah bersaksi kemarin maju ke depan nyanyi. Walaupun nyanyi bikin suara sakit, bikin telinga sakit.
Udah begitu ada juga yang bersaksi. Saya mau bersaksi Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu baik, kemarin hujan, tiba-tiba ada yang kasih payung. Ini apa? Terus ada juga yang bersaksi, Tuhan itu luar biasa, hebat, kasih karunia melimpah. Saya pikir apa ini? Kemarin itu pas kita lagi di pemberkatan nikah ya, yang lain gak dapat parkir, dapat parkir kita. Ya aduh, ini opo rek. Nah yang begini-begini ini merusak kualitas kesaksian Kristen. Apa benar kesaksian itu seperti itu? Ada juga yang, kemarin saya bersaksi, saya ngajak-ngajak orang tetangga supaya ke gereja. Saya tarik-tarik, biarin aja. Kalau nggak mau saya ancam, lu masuk neraka lu, bacain ayat lu. Jadi kalau nggak percaya, dihukum lu. Nah, kamu mau dihukum apa masuk gereja? Jadi dipikir menjadi Kristen sama masuk gereja itu sama. Padahal orang yang masuk gereja belum tentu Kristen loh. Belum tentu pengikut Kristus loh. Bisa saja saudara masuk gereja karena alasan-alasan lain. Belum tentu Kristen, belum tentu pengikut Kristus. Belum tentu. Itu sebabnya bersaksi harus dipahami dengan benar. Nah, hari ini saya akan menyampaikan secara praktis, secara singkat mengenai bagaimana kita bersaksi. Kata bersaksi dalam bahasa Yunani biasa diterjemahkan dengan marturia. Marturia sendiri sebenarnya seringkali disejajarkan dengan pemberitaan Injil. Kerigma, kadang-kadang menggunakan kata keruso. Adalah salah satu dari misi atau tugas utama gereja. Kita sudah belajar ya kemarin koinonia, kerigma atau marturia, diakonia, didaskalia dan liturgia. Ini 5 area yang gak boleh salah satu dibuang. Misalnya ibadah liturgi kita jalan tiap minggu. Apa? Pengajaran jalan. Pelayanan atau diakonia jalan. Terus kemudian koinonia persekutuan, komsel segala macam jalan. Yang sering kali nggak jalan itu yang mana? Yang sering kali nggak jalan itu kerigma atau marturia. Jadi dengan kata lain, bagian atau tugas gereja yang paling banyak dilanggar dan tidak ditaati adalah ini. Jadi orang Kristen paling tidak taat di sini. Ibadah taat, pelayanan taat, ikut pengajaran taat, ya kan, persekutuan taat, tapi bersaksi tidak taat. Itu yang terjadi. Apa dalih atau alasannya? Biasanya alasannya juga rohani, misalnya gini, yang penting kualitas bro, bukan kuantitas bro. Apalagi itu bukan karunia saya, itu karunia orang yang punya karunia penginjilan. Jadi seumur hidup kita tidak pernah bersaksi, seumur hidup kita tidak pernah melakukan tugas kita karena dalih-dalih yang tampak rohani. Nanti di hadapan Tuhan ketika kita dihakimi, kita tidak bisa mengelak bahwa kita telah memberontak secara halus kepada Tuhan. Tidak secara langsung, secara halus. Dengan kita tidak melakukan tugas bersaksi. Gereja atau orang percaya yang tidak mendisiplin diri menjadi saksi Kristus ada dalam kondisi berbahaya. Mengapa? Pertama, mereka sedang dengan sengaja tidak taat. Dengan bahasa kasarnya memberontak secara halus kepada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kedua, mereka sedang memberi pesan kepada dunia bahwa orang-orang di luar sana tidak perlu masuk surga. Tidak perlu diselamatkan. Pesan yang tidak secara langsung disampaikan tetapi mau memberitahu secara tidak langsung kepada dunia bahwa yang selamat kita aja lah. Mereka gak usah selamat lah, masuk neraka gak apa-apa. Yang penting kita masuk surga, kita senang-senang, kita masuk surga. Kita nyanyi-nyanyi, kita masuk surga. Di luar sana mau masuk neraka, terserahlah, itu bukan urusan saya. Wah, kita egois sekali. Waktu pertama saya menjadi orang percaya dan saya bertobat, yang saya pikirkan waktu itu mama papa saya. Dan saya menangis setiap malam mendoakan mereka. Setiap malam. Kadang saya selesai bekerja kan jam 10 ya. Saya sebagai pembantu rumah tangga waktu itu. Jam 10 malam saya selesai bekerja. Ngantuk, capek luar biasa. Non-stop kan kerjanya dari jam 4 pagi. Itu pembantu yang biasa dikerjakan 4-5 orang, saya kerjakan sendiri. Dan non-stop tidak ada istirahat sama sekali. Dan jam 10 tuh lelah sekali, badan kan meriang-meriang. Tapi saya tidur sebentar, jam 12 itu saya bangun. Saya doa untuk mama saya doa untuk papa saya. Dan puji Tuhan mama papa saya diselamatkan. Papa saya meninggal setelah perjamuan kudus. Jadi saya meyakini juga papa saya diselamatkan. Saya meyakini. Walaupun mungkin papa saya belum seserius mama saya.
Adik-adik saya semuanya ikut Tuhan. Dan itu membuat saya sukacita luar biasa. Parno itu waktu saya temui pertama itu masih perokok berat. Jadi waktu saya temukan itu, waktu itu sih sebenarnya lebih tepatnya dia menemukan saya sih. Karena saya berapa tahun nggak pulang, saya hilang. Dia temuin saya untuk ngajak pulang, tapi dia perokok berat waktu itu. Jadi saya injili dia, saya bersaksi kepada dia, saya sampaikan berita Injil dan dia hari itu juga bertobat dan saya pimpin. Saya bimbing sampai berapa belas tahun. Dia tinggalkan rokoknya, dia tinggalkan kebiasaan buruknya, karakternya juga berubah total. Walaupun bertahap ya perubahannya karena dia punya banyak persoalan karakter. Waduh dulu Eyang tuh kalau marah tuh sama Parno udah bahasanya itu udah, kamu itu ya. Karena anak yang di rumah yang paling bandel dia. Orang bilang bandel tingkat dewa. Kalau anak lain misalnya, kalau kami ini ya bandel-bandel dikit lah. Tapi kalau Parno bandelnya banyak. Jadi kunci nih, rumah dikunci nih. Dia bisa gali tanah, masuk. Itu Parno dulu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengubah hidupnya luar biasa. Itu pesan yang kita mau sampaikan kepada orang dunia. Bahwa kalau kita tidak memberitakan Injil, kalau kita tidak bersaksi kepada mereka, seolah-olah kita setuju mereka masuk neraka. Walaupun dengerin baik-baik, walaupun kalau engkau ke gereja, hidupmu tidak benar, engkau juga tidak masuk surga. Saya ulang lagi, walaupun engkau sudah masuk gereja, tapi kalau hidupmu tidak benar, engkau tidak masuk surga. Jadi jangan pikir kalau sudah masuk gereja udah pasti masuk surga. Sudah punya tiket. No, belum. Tapi di gereja engkau punya kesempatan dengar firman, diubahkan, memiliki pribadi seperti Kristus dan engkau menjadi anggota kerajaan Allah nanti. Nah, itu beda di langit baru, bumi baru. Engkau dipermuliakan. Itu kalau engkau hidup benar. Kalau hidupmu gak benar ya, engkau dihukum lebih berat. Saya ulang lagi, engkau dihukum lebih berat. Jadi kalau engkau Kristen bertahun-tahun duduk di gereja dengar firman tapi engkau lebih jahat daripada orang dunia, engkau gak masuk surga. Engkau masuk neraka dihukum lebih berat. Lalu begitu kita gak usah ke gereja, nanti dihukum lebih berat. Tapi kalau engkau bertobat, lain ceritanya. Yang ketiga, peran menjadi garam dan terang dunia yang memuliakan Allah juga menjadi pudar. Jadi kalau orang gak mau bersaksi, garam dan terang dunia tidak berjalan. Akhirnya hambar. Kalau Tuhan Yesus berkata kalau garam sudah hambar, yang gak ada gunanya, dibuang, diinjek-injek orang. Jadi orang Kristen yang tidak bersaksi, orang Kristen yang tidak jadi garam dan terang dunia, gak kepake, gak berguna dan dibuang sama Tuhan. Dibuang di dunia ini, dibuang juga di dalam kekekalan. Saya ngomong seperti ini Bapak Ibu, apakah bisa ditangkap? Bisa? Semoga ya, karena di sini kan ada beberapa yang juga baru. Bahasa saya ini apakah terlalu tinggi? Saya berharap tidak. Tidak berlebihan jika Rasul Paulus mengatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Jadi Paulus mengatakan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Loh, Paulus ngomong loh. Kita pernah gak ngomong sama diri kita sendiri? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil padahal aku tahu berita Injil. Saya kasih contoh begini ya. Ada beberapa restoran yang di sini yang enak yang saya kalau makan enak atau restoran itu memang enak, saya selalu bersaksi, selalu bercerita. Enak loh. Salah satu belakangan ini yang saya sering saksikan adalah warung kopi TBK. Itu saya sering share di grup pemimpin warung kopi TBK. Kenapa? Karena saya menganggap pelayanan dan cita rasa kopinya enak. Walaupun waktu minum saya tanya sama Randy, gimana Randy? Terus Randy begini. Matanya begini terus kemudian dia bilang, aku ingat sesuatu waktu kecil katanya. Waktu aku sakit aku minum puyer. Oh ternyata dia nggak biasa minum kopi pahit. Dia mau minum kopi yang manis-manis yang gulanya 1 kilo dimasukin. Minum gula tambah kopi, pakai kopi. Kan ada orang Kristen begitu, minum kopi, orang Kristen. Saudara ini minum kopi tapi gulanya seabrek-abrek. Manis banget. Saya bilang kalau Mama Mbak Ani ya, tolong Mbak jangan bikin kopi terlalu manis. Ya sudah manis nanti diabetes. Kan ada orang yang begitu ya. Ada juga waktu kita sudah memberitakan Injil yang kita anggap bagus nih. Orang bilang apaan tuh Kristen? Oke lah. Gak menarik.
Ada juga orang yang akhirnya menolak kekristenan kita, menolak berita yang kita sampaikan, tidak apa-apa. Nah, makanya ada dua cara kita bersaksi. Yang pertama, cara pertama adalah kita bersaksi melalui kelakuan kita yang baik. Menurut Alkitab, kelakuan kita yang baik memuliakan Bapa di surga. Itu bisa dibuka dalam Matius pasal 5 ayat 16. Filipi pasal 2 ayat 15. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Orang Kristen yang baik itu memuliakan Bapa di surga. Orang Kristen yang jahat itu memalukan Bapa di surga. Kira-kira kita memuliakan atau memalukan ya? Kalau kita terkenal baik kita memuliakan. Kalau kita terkenal jahat kita memalukan Bapa di surga. Itu Kristen ya? Kristen kok kelakuannya begitu, utang kagak bayar. Kristen kok begitu, mulutnya kayak tong sampah. Wow. Kenapa? Itu penting kita mengerti. Karena kelakuan kita harus baik. Misalnya ya saudara ya, kalau ada orang tidak kenal Tuhan ke rumah saudara. Misalnya ke rumah saudara, ngelihat saudara suami istri di rumah. Bagaimana mereka tuh ngelihat loh. Ada satu hamba Tuhan cerita, dia menangkan satu keluarga. Dari keluarga itu cuma main ke rumah. Dari mana? Dari cara istri menyapa suaminya. Suami menyapa istri, anak-anak menyapa orang tuanya. Dia bilang ini, wow ini keluarga baik bener ya. Misalnya cara memanggil suaminya santun, sopan. Cara melayani suaminya, dilihat diperhatiin. Dan waktu dia jadi Kristen ditanya, kok kamu jadi Kristen gimana? Kamu diinjili orang bagaimana? Enggak, aku lihat satu keluarga yang baik bener. Ini sopan, santun, suami istrinya akrab. Saya perhatiin keluarga itu gak pernah ribut. Nah, aku tertarik menjadi Kristen gara-gara itu. Nah bayangin saudara jadi Kristen. Piring terbang, TV terbang, anak terbang. Lah gimana orang tertarik jadi Kristen? Panggil nama suami, nama begitu ya. Marno, ini misalnya. Sini lo. Aduh ini tetangga. Terus si Marno kan baru gede nih. Iya mami. Loh seharusnya kan kita bisa mencerminkan satu pribadi yang sikap kita yang santun, yang baik. Terutama soal-soal seperti itu. Karena dunia itu gak bisa ngelihat Injil. Dunia itu ngelihat peragaan Injil. Suami panggil istri yang lembut juga. Sini lo ondel-ondel. Panggil yang santun, panggil yang baik. Terus kalau jalan di mall gitu ya. Kadang kan suami sudah jalan 1 kilometer, istri masih di belakang. Kadang-kadang itu di jalan aja ribut. Apalagi bawa Alkitab. Berarti baru pulang dari gereja. Tapi ribut di jalan. Saya bilang orang gak tertarik sama kekristenan. Terus kalau kita bertetangga dengan masyarakat, kita gak pernah menyapa tetangga kita, gak pernah bagi makanan sama tetangga kita. Minta makan ya, bagi makan kagak. Orang lihat, ini orang Kristen nih ya setiap kali kerja bakti pasti gak ada. Alasannya ke gereja. Setiap kali rapat RT gak ada. Setiap kali ada sumbangan-sumbangan sosial gak pernah kontribusi. Rumahnya setelah lagu rohani kenceng-kenceng. Sampai yang lain terganggu. Allah mengerti, Allah peduli. Ini tetangga mau tidur juga gak bisa. Apalagi kontrakan petak lagi. Kan kalau kita begitu kita gak jadi saksi yang baik. Orang gak suka. Gualaknya itu membuat orang tuh gak tertarik sama kekristenan. Pak tolong ke rumah dong. Suamiku itu loh Pak, kok gak pernah mau ke gereja. Tolonglah, dia panggil saya you injilin lah. Yaudah saya datang Ci ke rumah. Kapan Ci? Gak jadi deh. Loh kok gak jadi? Gak jadi pokoknya. Orang itu galak. Saya padahal ya setiap kali ke gereja itu saya setel lagu rohani. Saya setel kaset-kaset pendeta-pendeta besar. Gak tahu besar apanya, mungkin besar perutnya, mungkin besar badannya. Gak bertobat juga tuh suami saya. Gedek. Itu bebal itu suami saya. Dalam hati saya gini. Gak akan suamimu bertobat.
kalau perilakumu kasar, galak begini, suamimu sampai mati juga gak akan bertobat. Seorang pernah konseling dengan dosen saya cerita, ya ini bukan berarti satu izin ya, boleh begitu ya, ini kasus. Bahwa ini membawa anaknya, dia cerita bahwa dia kaget sekali kok tiba-tiba suaminya selingkuh. Udah marah sekali. Dalam kemarahannya dia mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata makian. Terus dosen saya tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Kira-kira peran ibu apa sehingga suami bisa selingkuh? Enggak tahu saya. Enggak ada. Emang dasar dia tikus kerucut. Apa gitu maksudnya? Tikus apa gitu. Pokoknya ngomongnya kasar-kasar. Tikus apa, tikus ini. Dasar itu. Terus kemudian satu kali anaknya dibawa diajak ngobrol. Anaknya diajak ngobrol, ibunya disuruh taruh di luar. Dia tanya-tanya sama anaknya. Terus anaknya bilang ini, iya Pak Pendeta, kalau saya jadi papa juga saya gak akan di rumah. Mama itu galak sekali Pak. Galak sekali, sering ngamuk-ngamuk di rumah. Akhirnya setelah dia ngobrol-ngobrol dipanggil lagi ibunya, dia mengakui ya, aku galak, aku kasar. Ini satu contoh kasus, bukan berarti boleh. Kalau kelakuan kita ini buruk, kalau kita jadi istri ya, kelakuan kita tuh lebih galak dari suami kita. Gimana suami kita percaya Tuhan? Suami-suami kalau digigit main tangan, digigit selingkuh, digigit pelacur. Aduh, orang begini mau pelayan Tuhan, mau jadi pengurus mah nggak masuk surga, masuk neraka. Ini penting sekali kita mengerti karena orang Kristen yang bersaksi itu pertama-tama harus melalui kelakuannya. Kelakuan itu seperti kunci membuka pintu sebelum masuk. Masuknya nanti lewat berita Injil. Tapi kunci membuka hatinya itu kebaikan kita. Makanya kalau orang tahu cara membuka hati seseorang, membuka pintu hati seseorang, dia bisa beritakan Injil. Caranya gimana? Berbuat baik. Jadilah orang yang baik sebaik-baiknya. Dimanapun kita berada. Anak-anak ya, kalau engkau pengen orang tuamu percaya Tuhan, engkau harus baik sebaik-baiknya. Nurut sama orang tua. Ikuti apa orang tua ngomong. Jangan bantah. Kalau engkau karyawan, jadi karyawan yang baik. Jangan bantah, yang jujur. Jangan curang, jangan korupsi, yang setia. Titus pasal 2 ayat 10 dibuka. Jangan curang, ini konteks karyawan, staff. Tapi kalau dari ayat 1 itu konteks ada orang tua, ada pria wanita yang tua, pria yang tua harus hidup terhormat dan sebagainya. Kemudian ada anak muda bagaimana. Ini untuk karyawan. Jangan curang, hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal apa? Memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Jadi kalau ada orang Kristen yang kerjanya benar, bagus, setia, loyal sama perusahaan, bikin kaya perusahaan. Bos bilang, ini orang hebat. Ini pasti Tuhannya benar nih. Ini pasti benar nih. Kerjanya benar, pasti Tuhannya benar. Diajarin gerejanya benar nih. Nanti renungan saya kalau tidak salah besok atau lusa saya sampaikan. Sedikit mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan ini. Kalau saudara misalnya ya jahat di luar, mulutnya mulut yang sering keluar binatang, sampah, kata-kata kotor, suka pukul istri, ngelawan suami, ngelawan orang tua, telantarkan anggota keluarga. Nanti orang tanya, itu gerejanya di mana sih? Agamanya apa sih? Pertama tanya agama. Agamanya apa sih? Oh, agamanya Kristen. Oh, Kristen ya. Kalau Kristen gerejanya di mana? Oh, gerejanya di GBI. GBI apa? GBS, BC. Siapa nama pendetanya? Wardo Yakobus. Dengan cara itu saudara telah merusak ajaran kekristenan. Makanya di dalam Matius pasal 23 ayat 13. Orang-orang seperti itu menghalang-halangi orang masuk surga dan dia sendiri gak masuk surga. Ini yang ahli Taurat lakukan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik.
Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang Kristen yang jahat, kelakuannya jahat, mulutnya jahat, hidupnya jahat. Dia gak masuk dan orang gak bisa masuk gara-gara dia. Dan itu dosanya besar sekali. Jadi gini, dosa kita ini selalu berdampak. Kalau kita pikir ini urusan kita sendiri enggak. Karena waktu kita jahat, hidup kita tidak baik. Orang lihat kita, orang enggak tertarik kepada Tuhan Yesus gara-gara kita. Kita diperhitungkan sama Tuhan. Dosanya kita double. Makanya kita harus baik, sangat baik. Orang Kristen harus mencerminkan lewat kelakuannya bahwa dia mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan teladan Tuhan Yesus. Kelakuannya, cara bicaranya, cara hidupnya, cara menggunakan uangnya, cara bersikap kepada orang miskin, kepada musuh harus mencerminkan ajaran Tuhan Yesus. Jangan lebih galak daripada orang, harusnya lebih santun, lebih hormat. Diledek, dihina, direndahkan, enggak reaktif. Tapi ini enggak mudah, ini proses panjang seumur hidup untuk kita mau dibenahi Tuhan. Nah kalau kita bisa seperti ini, kita membuka pintu-pintu pekabaran Injil. Yang kedua, bersaksi melalui pemberitaan Injil. Roma pasal 10 ayat 13-15 mengatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Lalu pertanyaannya siapa yang mau diutus? Nah siapa yang mau diutus? Oh itu Pak Pendeta aja. Kita kabur. Jadi begini. Kalau yang pertama tadi tanggung jawab kita semua. Semua kita tak terkecuali. Yang kedua ini butuh pelatihan khusus. Kita kalau sudah level tertentu kita belajar firman, kita menghidupi firman. Secara otomatis kehidupan kita menjadi kesaksian bau yang harum. Tadi saya ngobrol sama Vito ya sebentar ya. Saya bilang, Vito kamu harus jadi anak yang baik. Kamu belum terlambat. Satu hari kalau kamu bisa memenangkan area ini, kamu akan menjadi kesaksian. Kamu akan bisa cerita kepada banyak orang melalui hidupmu. Bahwa engkau telah diubahkan. Nah ini penting. Gue bisa seperti Ko Agung, bisa seperti Ko Iyos, saya bilang. Mereka bukan orang-orang yang langsung sempurna juga. Bukan langsung baik. Mereka punya perjalanan hidup juga yang gak jatuh bangun. Tetapi mereka mau lewat berita Injil yang didengar, mereka menghidupi. Dan waktu dia menang di area-area tertentu, dia bisa bersaksi melalui hidupnya. Nih loh. Nih. Jadi bersaksi melalui hidup kita ini tidak bisa dipisahkan juga dari pemberitaan Injil ini. Karena kalau saudara gak dengar berita Injil dengan benar, saudara gak bisa hidup benar. Saudara gak bisa hidup benar, saudara tidak bisa bersaksi dengan benar. Jadi saudara dibenerin dulu, udah benar saudara akan dengan otomatis bercahaya. Misalnya tadinya saudara itu bangun siang, tidurnya gak stabil, lama-lama harus berubah. Saya bilang aduh harus tidurnya tepat, bangunnya juga belajar tepat, doa, menyembah Tuhan. Lakukan sesuatu isi hari-hari yang bermanfaat, kerjakan sesuatu yang penting. Ibu-ibu juga begitu, bangun pagi, habis itu kerjakan sesuatu buat persiapan suami, bekal suami, anak-anak. Habis selesai itu doa, menyembah, doakan suami, doakan anak-anak. Misalnya kalau dia gak kerja, misalnya di rumah. Nanti setelah selesai itu baru bersih-bersih lagi. Jangan buka media sosial, update statusmu. Kayaknya satu hari 5 kali update status. Tapi baca renungan tidak sempat. Baca Alkitab tidak sempat. Di sini enggak ada. Enggak ada di sini, di gereja lain tuh banyak. Jadi ini yang harus kita mengerti. Siapa yang mau diutus? Siapa yang mau berkata Tuhan ini aku? Kalau mau berarti engkau harus mulai dengan proses dimuridkan. Duduk seperti ini belajar firman. Saya tidak pernah tahu siapa di antara saudara nanti yang jadi seperti saya. Kalau yang pertama tidak perlu skill khusus, yang penting hidupnya benar.
Tapi yang ini perlu skill khusus. Efesus pasal 4 ayat 11. Ini yang dimaksud dengan jawatan gembala, penginjil, rasul, nabi, guru. Orang-orang seperti ini orang-orang yang dibekali khusus. Ada. Tapi kita semua memang harus memberitakan Injil. Tapi yang membekali ada. Makanya ada orang seperti Agung, Nana yang sekarang belajar memperdalam di sekolah Alkitab. Tetapi sekolah Alkitab itu bukan hanya sekolah Alkitab yang ada di STT. Gereja harus menjadi sekolah Alkitab yang sebenarnya. Boleh memperdalam lagi boleh, tetapi seandainya tidak sempat pun engkau bisa sekolah Alkitab di gereja. Saya bilang sama Pak Wandi, Pak, enggak sekolah Alkitab enggak apa-apa ya. Belajar sekolah Alkitabnya di gereja. Kalau sudah usia, lihat paper sekian banyak, konslet. Karena kalau kuliah itu jangan dipikir tuh rohani banget gitu ya. Warsi kan bilang sama saya, aku gak sesuai dengan harapanku. Saya pikir itu sekolah Alkitab itu, saya pikir. Dulu saya pikir asrama sekolah Alkitab tuh baju putih-putih, malaikat semua gitu ya. Terus santun, shalom alaihim. Itu bayangan saya dulu begitu. Sendal hilang. Celana dalam hilang. Terus gontok-gontokan, marah-marahan. Waduh saudara, suasana kok gak enak ya. Tapi disitulah kita dibentuk, diproses. Keluar dari situ diharapkan kita jadi orang lebih disiplin. Makanya kan adik-adik Indah di sini ya. Telepon aja nggak, HP aja nggak boleh loh, nggak boleh pakai HP. Jadi saya bilang kamu gimana ngubungin orang tua? Nggak boleh sama sekali kan cuman ada telepon yang dipakai untuk bersama. Nah, itu juga memperketat. Saya tanya juga sama ibu STT-nya di sana kan saya tanya, gimana jam-jamnya? Pagi bangun, kemudian ada devosi, ada ibadah, kemudian kerja bakti, makan, lanjut studi, nanti siang ada kegiatan penginjilan atau apa, sore habis ini ibadah atau doa lagi, kemudian belajar, jam 10 tidur semua. Lah kalau saudara nggak biasa tidur gelisah, ini baru jam 10, tapi dilatih. Otomatis kan harus belajar. Yang nggak biasa baca buku. Yang nggak biasa kerja tertib harus belajar tertib. Kalau mau jadi hamba Tuhan nggak tertib gimana? Nanti ngajarin jemaat dia nggak sendiri nggak tertib. Ayo kita banyak berdoa, tapi dia nggak pernah berdoa. Kita harus baca Alkitab, dia nggak baca Alkitab. Nggak bisa orang begini memperlengkapi jemaat. Jadi batu sandungan, jadi ahli Farisi, jadi ahli Taurat. Nggak boleh. Kalau kita mengajarkan, kita pertama-tama harus menghidupi. Saya sering katakan, kalau jadi pemimpin itu ya, jadi orang itu kita pertama-tama harus keras dengan diri kita sendiri. Kita keras, disiplin dengan diri kita. Tapi lunak dengan orang lain. Jangan dibalik, sama orang keras, sama diri kita lunak. Nggak apa-apalah, namanya juga capek. Tapi orang lain nggak boleh, kamu nggak boleh begitu. Capek kok, capek Ci. Oh apa, capek? Nggak boleh. Tapi sama kita, nggak. Dosa juga begitu, sama orang lain dosa sedikit aja kita galak, duk. Dosa kita, nggak apa-apa lah, cincailah, ya boleh gitu. Makanya waktu sekolah Alkitab saya betul-betul memperketat diri saya. Saya sebut manusia gua kayak apa, terserah. Saya pikir paling 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, biarin aja, saya belajar benar-benar di situ. Tapi keluar dari situ, saya punya bekal. Ya siapa tahu nanti saudara menyusul. Tapi Okto sudah mau nyusul ya, November tahun tahun ini ya, tanggal 18 nanti nyusul. Siap-siap ya. Yani siap-siap nggak bisa menghubungi Okto. Nggak apa-apa. Tapi aman kok, Okto tuh aman. Udah jinak dia. Jadi penting saudara diperlengkapi, saudara bisa memberitakan Injil. Dan Injil diberitakan harus lengkap, utuh. Banyak orang Kristen tuh pilih-pilih firman sesuai dengan selera telinganya. Orang begini gak bisa berubah sesuai dengan standar Tuhan Yesus, gak bisa. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Ada orang-orang yang di akhir zaman akan pilih-pilih firman. Gak suka saya yang begini. Temanya gak menarik, bersaksi, apa aja tuh menarik. Minggu depan tentang memberi, memberi, kok gak. Aduh
saudara, saya pasti akan mengajarkan prinsip-prinsip yang alkitabiah. Tidak akan saya selewengkan. Kalau ada pendeta yang menyelewengkan tentang ajaran memberi, ajaran bersaksi, saya pastikan saya akan sesuaikan dengan prinsip Alkitab. So jangan takut saya ngajarin salah. Toh kalau saya ngajarin memberi, saya kasih keterangan memberi secara Kristiani. Jangan-jangan sudah memberi tapi secara kafir. Dan engkau kehilangan berkat. Engkau kehilangan berkat. Tapi kalau engkau memberi secara Kristiani, bukan soal nilainya. Engkau akan sukacita, engkau juga akan diberkati berlimpah-limpah dan hidupmu lebih bahagia. Lebih bahagia. Makanya Paulus berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Jadi janganlah pilih-pilih firman itu seperti yang kita inginkan. Kalau enggak menarik temanya saya enggak suka saya. Oke, kalau sudah Kristen baru enggak apa-apa. Tapi kalau sudah 20 tahun, 30 tahun dilahap semua. Kalau orang tua kita nyediain sayur-sayuran. Makan, ya ini makan. Tapi kalau anak kecil enggak mau. Mau apa? Nugget. Besok lagi. Enggak mau apa? Kentucky. Mau apa lagi sekarang? Enggak mau lagi. Mau mie instan. Anak kecil begitu. Tapi kalau udah gede, sayur kita lahap. Wah, kita justru cari sayur, cari buah, ya kan? Justru kalau gak makan sayur, gak makan buah, badan kita rasanya kurang. Kalau saya sih sudah cerai dengan Indomie, dengan mie instan. Lama cerai saya. Saya udah gak mau lagi berhubungan sama yang itu. Wah, hujan-hujan terus istri saya lagi bikin mie instan. Yakin Pi gak mau. Gak masak loh, mami loh. Enggak apa-apa, ada buah gak? Ada pepaya potong aja saya makan. Makan mie instan enak sebentar di mulut kita tapi panjang penderitaannya bagi saya ya. Sehari itu dehidrasi mulu. Makanya kalau saudara ajak saya cari tempat makan. Kalau makan menunya misalnya tanda kutip tidak sehat itu ya. Sesekali boleh, tapi kalau saya sudah merasa dalam minggu-minggu itu saya sudah makan banyak gak sehatnya. Pasti saya stop, saya gak mau. Walaupun itu tampak enak sekalipun. Walaupun dibayar gratis sekalipun. Kalau saya tahu bahwa itu tidak sehat buat tubuh saya dan saya sudah cukup. Kemarin sudah makan daging misalnya, saya akan stop. Itu namanya buah roh pengendalian diri. Haleluya. Puji Tuhan. Ini lemak samcan, ini apa ya? Ini semua yang berbau-bau lemak hajar jam 10 malam, jam 12 malam. Itu mah jadi penyakit. Orang Kristen yang cuman sekedar mau enak, bener badan rohaninya tampak gede, tampak aktif pelayanan, tampak gede kan, badan rohaninya tampak gede. Tapi sebenarnya itu bengkak, bukan bertumbuh. Jadi banyak rohani bengkak, tahu rohani bengkak? Rohani bengkak itu tampak kelihatan pelayanan, asyir, tampak kelihatan memberi banyak ke gereja, tampak kelihatan bahkan jadi pendeta, tapi karakternya buruk. Kata-katanya masih kotor, emosinya masih belum stabil. Itu orang Kristen bengkak. Bengkak sama bertumbuh sama atau beda? Sama apa beda? Kalau anak kita kasih makan junk food terus, memang kelihatan cepat gede, tapi bengkak. Puji Tuhan anak saya Theo itu sudah bisa mengendalikan diri dulu. Waduh, kalau jam 10 malam saja dia belum makan lagi. Wah dia akan nangis, dia minta makan. Kalau nggak dikasih, wah dia punya jurus. Jurusnya apa? Pusing. Kalau udah ngomong pusing, wah kita juga panik. Sekarang kadang kita paksa-paksa Theo makan. Ayo makan, kamu belum makan kan? Kayak kemarin kita lagi makan ikan enak ya. Wah aku traktir kan. Wah kita lagi makan. Theo udah makan, dia udah gak makan. Loh dulu coba. Gak bisa. Hajar. Walaupun sudah makan berapa kali juga hajar. Tapi kalau dia sudah tumbuh dewasa, dia bisa menjaga badannya sendiri. Apalagi masa puber kan. Nah orang Kristen sudah mulai tumbuh, dia bisa ngontrol makanannya. Makanya saudara biasa dengar makanan rohani di SBC gini ya. Gak berlebihan juga. Kalau saudara pergi ke satu tempat dan dengar khotbah yang jauh berbeda. Saudara bisa, telinga rohani saudara, kondisi batin saudara bisa gelisah. Saya jamin saudara gelisah. Kok beda ya? Kok gak gini yang diajarin pendeta saya? Kok ini salah nih kayaknya? Walaupun saudara belum tahu salahnya, detailnya belum tahu. Tapi saudara dalam hati sudah, dalam nurani saudara berkata, ini salah ini, ajarannya salah.
Kenapa? Karena sudah bisa merasakan bahwa jenis makanan rohani tertentu memang gak sehat buat pertumbuhan rohani. Misalnya ada pendeta KKR yang menantang. Siapa di sini yang mau diberkati maju ke depan. Minimal saudara mempersembahkan 1 juta. Bawa ke sini. 1 juta saya doakan dilipat kali gandakan. Wow, banyak juga yang maju ke depan. Bawa gitu 1 juta maju ke depan. Yang kurang dari 1 juta duduk, gak boleh maju. Ini siapa? Memang pernah Tuhan Yesus mengajarkan begitu? Justru sebaliknya. Tuhan bilang, tuh lihat ada janda yang cuma ngasih 1 peser tuh lihat tuh. Tapi dia memberi lebih banyak dari semua ini. Semua memberi dari kelimpahan, dia memberi dari kekurangannya. Nah, Kristenan itu cara memberinya beda. Kalau begitu puji Tuhan, aku yang dikit-dikit aja ya. Bukan begitu. Saudara tidak dituntut memberi sesuatu yang tidak saudara miliki. Kalau saudara gak punya duit gak dituntut sama Tuhan. Gak dituntut. Perempuan itu dia memberi bukan karena tuntutan. Karena kerelaannya sendiri. Dia mencintai Tuhan, dia mencintai pekerjaan Tuhan, dia persembahkan apa yang menjadi bagiannya. Yang dia punyanya 2 peser atau sepeser, dia kasih. Kalau dirupiahkan itu setelah saya hitung cuma 750 kali 2, 1.500. Uang sekarang 1.500. Tuhan bilang 1.500 perak itu lebih gede dari semuanya. Nah ini contoh saudaraku sekalian. Makanya Injil harus diberitakan dengan utuh lengkap. Kalau enggak, saudaraku sekalian, orang Kristen akan menjadi orang Kristen yang tidak tumbuh dewasa dan cenderung bantet. Nah ini yang terjadi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus waktu dia mau pamitan ya saudara. Dia berkata bahwa aku telah menyampaikan seluruh maksud Allah kepadamu. Kisah Rasul pasal 20. Dia sampaikan, dia sudah menyampaikan ayat 25 sampai 27. Dia sampaikan semua seluruh maksud Allah. Jadi gak pilih-pilih, seluruh maksud Allah diajarin. Ini diajarkan, ini diajarkan, ini diajarkan, ini diajarkan. Jangan khotbah dari awal sampai akhir. Berkat, setan, pelepasan mulu. Enggak SBC enggak begitu. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Berikutnya. Next ayat berikutnya 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik. Untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ayat 29 coba. Nah ini bicara mengenai serigala-serigala ganas akan datang. Dan mereka akan menerkam kamu kalau kamu gak ngerti kebenaran. Siapa serigala ganas ini? Ini orang Kristen yang masuk menyusup di dalam gereja. Hamba-hamba Tuhan palsu, pendeta-pendeta palsu. Saudara-saudara Kristen palsu yang mengajarkan Injil palsu. Dikatakan di situ. Tidak menyayangkan kawanan itu. Gak penting, sudah masuk neraka masuk surga gak penting. Kalau saya mau jadi pendeta seperti itu. Ngapain saya capek-capek. Serius saudara. Ada yang sampai ngomong sama saya, Pak. Saya bingung Bapak itu gimana ya. Kok setiap hari kasih jemaat sampai renungan 1-2 kali. Gimana tuh persiapan Bapak bagaimana tuh. Khotbah pagi siang sore beda. Saudara saya mau bilang sama saudara. Saya juga mau jadi pendeta yang santai. Asal sudah tahu mempersiapkan firman itu bisa gak tidur. Itu bisa gak tidur, pikiran terus bekerja. Apalagi kalau setiap hari persiapan renungan otomatis tidur saya tidak nyenyak. Kalau belum sampai terkirim atau belum sampai terselesaikan renungan tidur saya tidak nyenyak, tidak benar-benar nyenyak. Bangun tengah malam. Ya Mas Iwan ngerasain ya Mas Iwan? Ngerasain kan Mas kalau mau khotbah ya? Kadang-kadang hidup ini seperti tidak menginjak bumi. Apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan seperti memikirkan firman. Nah orang Kristen seharusnya sama. Orang Kristen tuh harus menjadi orang Kristen yang gak boleh pilih-pilih firman. Menyampaikan dan menerima juga sama. Artinya gini, kalau saya menyampaikan saudara menerimanya gak boleh pilih-pilih. Kalau mau saudara sehat, saudara harus begitu. Makanya saya tuh agak sedikit ketat ya. Saya gak sembarangan orang boleh khotbah di gereja ini.
ketat sekali saya. Asal saudara tahu kalau saya mau tukar mimbar aja dengan teman-teman saya dapat banyak berkat. Walaupun mimbar kita tuh kalau tukar berat juga ya. Maksudnya tahu ya. Artinya kalau tukar mimbar, pendeta lain khotbah di tempat sini, saya khotbah di gerejanya. Itu pemasukan buat saya. Tapi pengeluaran buat gereja. Kenapa? Kalau saya khotbah ke sana, anggaplah sekali khotbah minimal 500.000. Minimal. Kalau 2 kali khotbah 1 juta. Itu 1 kali. Tapi jarang sekarang 500.000, rata-rata 1 juta. 750. Cepat kaya atau saya? Cepat kaya. Tapi kalau saya ngundang pembicara, otomatis kas harus keluar. Ibu Aini harus keluarkan kas itu. Dan saudara akan banyak ditekan tentang persembahan. Saudara, kita belum bisa bayar kontrakan, saudara. Bentar lagi kita keluar, saudara. Kan saya gak pernah begitu. Saya gak pernah ngajarin begitu sama saudara. Lampu kita mati 1, saudara. Ada yang terbeban, saudara, mau nyumbang lampu, ada. Saya bilang jangan bebani jemaat dengan begitu-begitu, saya gak ada. Bahkan di gereja ini saya gak izinkan cari dana. Saya izinkan cari dana. Oh, gereja saya dulu, saudara, di gereja cari dana. Baru keluar, pempek, spray. Yang beli juga sama. Yang beli orang-orang itu juga. SBC, tidak boleh. Kadang-kadang diumumkan siapa yang punya barang-barang bekas. Nanti akan kita jual untuk kita dana misi. Gereja penuh dengan barang bekas. Pernah suruh, kayak tempat loaan. Gara-gara mengumumkan perlu barang bekas. SBC tidak boleh. Kasih barang bekas tidak boleh. Kecuali memang kita lagi mau sumbang untuk dana bencana kemarin, baju layak pakai. Baju baru juga boleh. Tetapi itu juga tidak barang bekas dalam pengertian, ayo koran bekas tolong dibawa ke gereja. Enggak, kasih sama Tuhan jangan yang bekas. Kalau bisa kasih yang baru. Pak Pendeta mau enggak? Saya ada barang bekas, koran bekas atau apa. Bukan saya ini, harus belajar saudara. Kita harus belajar ngasih kepada Tuhan, ngasih kepada sesama, kalau bisa jangan bekas. Kecuali kita memang mau berbagi 2, kita bagi 1, lain. Saya punya batik 2 nih, 1 kamu 1 saya, itu lain ceritanya. Kita punya banyak uang, kita punya banyak persediaan, tapi kita kasih yang bekas-bekas. Nah minggu depan kita belajar itu namanya bukan memberi, membuang. Dan itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Tuhan. Itu namanya membuang. Jadi saudaraku sekalian, orang Kristen menjadi orang Kristen yang akhirnya bisa menjadi saksi yang baik kalau dia dibenerin secara utuh. Ibarat mobil ya, onderdilnya semua dibenerin. Tadinya rusak nih, turun mesin, ditata semua. Dibenerin semua. Jangan cuma yang dibenerin cuma 1 area, semua area. Dan kita semua ini rusak, tingkat kerusakannya cuma beda-beda. Walaupun beberapa orang tampak baik. Misalnya Mas Haru tadi sampaikan, saya masih rusak. Loh, orang mungkin pikir Mas Haru rusaknya apa? Orang baik, Mas Haru santun, sopan, baik. Gak pernah mungkin ke tempat-tempat yang najis. Rusaknya itu di mata Tuhan itu namanya hamartia. Tidak tepat sasaran. Sasarannya sempurna, belum sempurna. Belum seperti yang Allah kehendaki. Jangan puas jadi orang Kristen yang gak mencuri, gak membunuh, gak berzina. Belum, itu belum selesai. Jadilah orang Kristen yang bukan hanya tidak jahat, tetapi baik, sangat baik, bahkan sempurna seperti Tuhan Yesus. Jadi sampai tetangga tuh bilang, ini orang baik bener ya. Sampai bosmu bilang, ini orang karyawan baik bener ya. Sampai istrimu bilang, waduh suamiku ini bener-bener baik ya. Sebaliknya. Sampai suamimu tuh melihat dirimu tuh pribadi yang anggun, yang baik. Orang sampai begitu loh. Itu namanya sangat baik dan itu ya. Wah, itu perjalanan panjang kita. Makanya dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 itu kan amanat agung yang sering kita dengar. Di sana disebutkan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu seolah-olah kan seperti perintah. Perintah di mana kita harus pergi keluar dari gereja, jadikan semua bangsa murid, gitu kan? Tapi sebenarnya kalau kita melihat versi asli, terjemahan aslinya sebenarnya itu bukan kalimat perintah. Tapi lebih tepatnya selama atau sambil engkau pergi,
beritakanlah Injil. Bukan pergi dulu baru beritain Injil. Sambil kita menjalani hidup sehari-hari, dari kesaksian hidupmu, beritakan. Nih loh. Jadi nggak usah tunggu dulu kita ke daerah, ke Papua, ke Nigeria. Kita juga masih bisa bersaksi di wilayah-wilayah kita selama kita masih hidup. Caranya gimana? Kita harus menang di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya kita kepahitan gitu. Nah, kalau udah dibenerin di kepahitannya, kita jadi saksi di situ. Orang datang sama kita, Ci, aku lagi sakit hati sama suamiku tuh bener-bener ya. Tuh lihat nggak Ci, ini lihat nih. Itu kenapa? Dipukul sama suamiku. Terus kita ngomong, ya aku dulu juga pernah begitu, suamiku juga dulu begitu. Tapi aku berdoa, aku tahan sampai hari ini aku tidak cerai. Aku bisa mengasihi suamiku sekalipun suamiku jahat, suamiku bahkan selingkuh gini-gini. Tapi aku mengampuni dia, aku memaafkan dia sampai sekarang kita sudah rukun lagi dan baik. Kok bisa sih Ci? Gimana caranya Ci? Aku mau dong Ci. Kan ada pembantu datang sama saya waktu saya jadi youth pastor. Ada 4 pembantu saya kumpulin. Dia cerita, kakak. Ceritakan masing-masing pekerjaannya kan. Aku kerja dari pagi sampai siang capek banget. Aku kerja dari siang sampai malam capek banget. Waktu saya ceritakan saya jadi pembantu. Mereka langsung Tit. Saya bilang, pembantu yang saya handle dulu. Kerjaan yang saya handle dulu di-handle oleh 4 pembantu. Dan pembantu hanya bertahan 1 hari. Hanya 1 hari, kadang hanya 1 jam lompat pagar. Dan saya bertahan hampir 3,5 tahun. Dan dengan beban yang begitu berat, tekanan begitu berat, kerasnya majikan saya yang begitu keras. Itu sampai orang fotokopian ngomong begini, saya ini sudah di sini berapa puluh tahun. Dan baru saya ngeliat orang bertahan kayak kamu di tempat ini. Biasanya orang bertahan 1 hari 2 hari. Paling lama 1 minggu. Tapi kok kamu sudah bertahun-tahun betah ya. Saya ceritakan kepada pembantu-pembantu bagaimana kamu harus bersyukur punya majikan yang baik. Punya majikan yang tidak kasih telat makan, gajimu gede. Kamu harus belajar mengucap syukur, apalagi majikanmu Kristen, majikanmu memperdulikan kamu, makan diperhatikan. Saya tidak seperti itu. Baru dia, gitu ya kak, ya iya. Waktu saya masih youth pastor. Pengalaman pahit kita itu bisa jadi kesaksian yang hidup. Karena kita sudah melewatinya. Waktu saya ceritakan, kadang kan saya bersaksi juga pada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala ya. Bagaimana memulai gereja ini dari youth beberapa, menguras tabungan, menguras tenaga, menguras perasaan. Sampai teman-teman saya hamba-hamba Tuhan sampai gini, kamu kok bisa begitu ya? Nah itu namanya bersaksi. Tetapi kadang-kadang saya juga memberitakan Injil kepada orang-orang tertentu di mana ada kesempatan saya masuk. Misalnya saya sharing dengan teman-teman yang belum percaya Tuhan, dia kan kadang melihat hidup saya. Bapak pendeta ya. Jadi rata-rata kalau nggak lama nih kenal sama saya, setelah berapa lama dia tebak, Bapak pendeta ya. Kok tahu Bu? Iya. Bapak itu, saya udah tahu Bapak itu bukan orang biasa. Pasti Bapak pendeta. Lo tahu dari mana? Saya nggak pakai pakaian pendeta loh. Saya nggak pakai baju batik rapi waktu ngobrol sama mereka. Saya kadang-kadang pakai baju apa adanya, kaos standar. Saya ngobrol dengan mereka, mereka bisa tebak saya pendeta. Dari mana? Dari kelakuan. Jangan status posisi pendeta, kelakuan pendekar. Wacau, pa. Jangan dong. Makanya di tetangga, di tempat dimanapun kita berada, jadilah orang yang baik. Nah kebetulan saya ini secara fungsi sekarang pada posisi pemberita Injil. Nah saya memberitakan Injil secara lengkap di gereja ini. Saudara sasarannya. Tapi kalau waktu sudah di masyarakat, saudara memberitakan Injil bersaksi kepada siapa? Mereka-mereka yang belum percaya Tuhan. Sehingga mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa di surga. Filipi pasal 2 ayat 15, seperti bintang-bintang di langit yang bercahaya. Wow, lihat bintang itu kan menerangi kegelapan. Jadi orang Kristen yang
Yang baik itu seperti bintang-bintang. Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow, ini keren. Jadilah orang Kristen yang bercahaya walaupun kau miskin. Walaupun tampangmu pas-pasan, naikmu cuma mungkin motor. Engkau mungkin tidak punya barang-barang branded. Tapi orang kan melihat kelakuan hidupmu. Orang pasti bisa melihat. Jadi gak usah minder kita gak punya rumah bagus. Gak usah minder kita gak punya baju bagus. Gak usah minder kita gak punya kendaraan-kendaraan bagus. Minderlah kalau engkau tidak jadi saksi Tuhan. Duduk di restoran, jadilah kita saksi di situ. Respon waktu telat dilayani, itu kelihatan. Maaf ya Pak, telat Pak, lama ya Pak. Ya enggak apa-apa. Makanya saya sering diuji di situ. Kalau ke restoran makan bareng, yang lain sudah makan udah habis, saya tanya Mbak, saya mana? Bapak pesan apa tadi Pak? Saya tadi pesan ini. Aduh, enggak ada nama, enggak ada di ini Pak, di sini Pak. Oh ya sudah. Pesan yang lain yang cepat apa ya Mbak? Oh, kita bisa marah nggak? Bisa. Tapi buat apa? Kemarin itu kita makan tengkleng, soto tengkleng sama istri. Udah bapak-bapak badan gede itu, makannya begini. Sampai kursi satu itu nggak cukup. Mungkin karena kursinya kan panjang, jadi duduknya gini. Memang mobilnya naik inovasi, naik Innova. Jadi dia merasa mungkin, wah bisa beli banyak, bisa dihargai. Istri saya bilang, istri saya gini Pak. Terus ada juga waktu kita beli ini ya, Samsung sama Agung ya. Itu di depan kita juga begitu, gara-gara beli apa ya? Gak dilayani cepat atau gak direspon cepat. Wah, dia marah-marah. Aduh, saudara jangan begitu. Saudara jangan begitu. Orang boleh begitu silahkan karena gak ngerti kebenaran. Misalnya kita laundry di tempat Cik Tina dan kemudian laundryan kita rusak atau laundryan kita mungkin gak sesuai harapan kita, ya kita ngomong baik-baik. Maaf Cik, kok laundryannya ini ya Cik ya. Ngomong baik-baik. Orang bisa ngelihat kehidupan kita yang berubah dari situ. Nah sama Cik Tina juga diujikan sebagai seorang yang bergerak di jasa itu. Bagaimana orang marah-marah, maki-maki, minta ini, minta. Wah di situ ujian-ujian berat kita. Makanya sekolah yang berat itu bukan di sekolah Alkitab. Sekolah yang berat itu di masyarakat. Wah itu berat sekali. Kalau waktunya pulang bos bilang, mau pulang jangan, selesaiin dulu kerjaannya. Wah itu kan berat sekali. Kayak Mas Haris misalnya ya maunya kan pasti sama istri sama anak. Tapi bagaimana? Kan kadang-kadang di luar kontrol, di luar kekuasaan. Yang namanya juga anak buah, kecuali Mas Haris sudah punya mayora ya. Udah lain ceritanya. Tapi karena belum punya yang masih anak buah ya harus belajar tunduk ya bos. Baik bos. Nanti orang juga, bosnya ngeliat ini orang baik nih. Tahun depan direktur. Wah gitu. Jangan Novi malah telepon ke sono. Misalnya. Yang Novi bilang, ini contoh aja. Anak bosmu, kamu ngomong bosmu. Jangan bunda. Gak apa-apa. Saya ngomong atau kamu pulang gak bisa pulang. Oh iya. Bos, ini istri saya mau ngomong. Ini contoh aja. Kamu bosnya suami saya. Kamu masih punya hati gak? Kamu tahu gak ini jam pulang? Hah? Sudah. Dasar kamu, dasar orang kaya. Mentang-mentang kaya kamu. Mentang-mentang bos kamu ya. Awas lu ya. Gak boleh gitu. Besok Mas Aris pulang udah bawa itu apa? Tas-tas. Loh, ayah, itu apa maksudnya? Bunda, kok mobilnya mana kok naik Grab? Dipecat bunda. Makanya kita harus bijaksana juga. Jadi harus bisa membawa diri dimanapun kita berada. Amin.